Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dengan apa lagi ya? Salam hangat, jabat erat. Topik kali ini, Abah ingin membahas mengenai solusi telematika untuk diimplementasikan kalau masuk ke tempat publik, gitu ya. Khususnya kita ngomong ini mall dulu dah, karena mall kan sekarang sudah mulai banyak yang dibuka ya. Kita tahu sebetulnya beresiko loh. Ya kita tahu lah bagaimana resiko penularannya dan lain sebagainya. Tetapi sekarang solusi ini sekalian saya untuk menjawab beberapa wartawan yang tadi pagi menanyakan nama saya bilang tunggu nanti saya bikin aja ya tayangan saya gitu loh. Silahkan dikutip di sini kemudian dipotong mau ditayangkan juga boleh aja, tetapi katanya ada yang mau minta nanti ngezoom, ayo kita tentukan waktunya. Bantu lagi ngezoom. Tetapi yang edisi sekarang ini buat wartawan boleh silahkan reporter kalau mau ada yang mau ambil ataupun kepada masyarakat umum ya. Soalnya kalau lihat media suka dipotong. Kalau di sini kan saya bisa ngomongnya luas. Oke. Kita melihatnya gini. Jadi yang namanya solusi di sini selalu kita bicara soal adanya yang pendeteksian ya dan kemudian peminimalisirkan orang satu sama lain saling bersentuhan. Kan dasarnya gitu ya, dekatan aja nggak boleh apalagi bersentuhan. Nah jadi dengan perangkat di sini ya berlaku juga untuk umumnya adalah orang-orang yang menggunakan perangkat smartphone ataupun perangkat gadget lah ya. Tetapi kalau umpamanya yang tanpa khususnya misalnya kayak yang candy bar yang kayak gitu susah karena di jalannya nggak ada GPS, di dalamnya nggak ada sensor, nggak ada Bluetooth gitu loh ya rada susah. Tetapi setidaknya dengan solusi ini meminimalisir ataupun mengekspand yang lebih memperbesar kontrol. Oke. Kita bicaranya saya masuknya di mall dulu, nggak banyak-banyak. Nanti kalau saya ada pemikiran-pemikiran solusi lain lagi, saya bikin edisi kedua, ketiga, keempatnya ya untuk penerapan semuanya di new normal. Pertama, kita ke mall. Mall berarti apa? Masuk, pintu masuknya. Nah, sekarang untuk masuk ke mall sebetulnya sudah dapat dikontrol untuk meminimalisir bahwa orang yang sakit, sedang sakit, ataupun keluarganya itu bisa dihindarkan untuk masuk ke mall. Gimana caranya, Bah? Kita ingat, Kemkominfo pernah punya program yang namanya Peduli Lindungi dan kemudian sejauh itu sedang digadang-gadangkan kan beberapa bulan lah yang lalu. Sekalipun sudah ada edaran dari saya, kalau nggak salah ada 3 versi video saya yang menyatakan bahwa aplikasi itu masih banyak gagalnya, masih bermasalah. Ya udahlah namanya Kemkominfo lagi belajar. Tetapi paling tidak sekarang kita yuk optimalkan di situ. Nah, kalau Kemkominfo mau optimalkan di sana dan kita menggalang masyarakat juga untuk memanfaatkan fitur itu, maka banyak yang akan lebih berpartisipasi. Ya maksudnya saya gini, Kominfo sekarang sudah mencatat datanya semuanya, pergerakan orang, segala di sana. Nah, itu sejauh ini hanya dipakai sama kementeriannya saja dan kemudian untuk kementerian yang terkait ya, sama Kementerian Kesehatan, Kominfo dan lain sebagainya lah, urusan sana lah gitu loh. Tetapi masyarakatnya sendiri ataupun mall-mall sekarang belum bisa mendapatkan manfaatnya dari database yang ada di sana. Padahal kalau kita sudah tahu ada database misalnya keluarga dari orang yang ODP ataupun PDP, maka saat dia datang ke mall kan kedeteksi langsung. Nah otomatis yang disitu langsung dibilang maaf Anda dari ini keluarganya yang ini ya pernah sakit di sini. Maaf tidak bisa gitu loh, ya kan? Nah, itu ya sudah cukup meminimalisir bahwa orang yang tidak berhak otomatis yang bisa masuk. Jadi belum diperiksa soal tensinya, dia cukup langsung dari sana sudah bisa terminimalisir. Dipasangnya di pintu-pintu gerbang, nah, gitu loh. Ya sensornya nggak harus manusia, ya pakai sensor kontrol digital, gitu loh. Yang kedua sekarang kontrol untuk cek suhu. Sekarang cek suhu ini dari manusia. Punten ya Pak, cetet. Punten ya Pak, cetet. Kemudian diomongin 36 derajat, punten ya Pak 355. Emang penting gitu buat masyarakatnya enggak? Jadi 355 coba kita cek sama alat lain, merek lain di tempat yang lain. Bisa nanti 36,5, 3 berapa. Gitu loh. Semuanya berbeda-beda. So it's not important really the number. Yang paling penting adalah pokoknya apakah sudah mulai masuk termasuk yang panas ataupun tidak. Kan gitu, ya kan? Nah, di sini sekarang sensor tersebut dipasang di pintu. Jadi bukan nama satpam lagi atau petugas dipasang di pintu.
orang tinggal ngedeketin ke mukanya itu ke sensor tersebut ya, boleh direcognize lah sekalian. Jadi di situ kan kemudian dideteksi kalau memang panasnya itu punya di situ sensor jadi berbalik ya pakai digital ya. Kalau memang light pintu akan kebuka, kalau nggak light ya pintu mallnya nggak akan kebuka, otomatis jadi yang tidak berhak yang nggak bisa masuk. Sesimpel itu gitu loh ya kan, mudah solusinya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam, itu udah kedua ya. Yang ketiga, kita masuk ke dalam, kemungkinan terjadi crowd ya kan, ada orang banyak masuk ke crowd di sini. Ini sebetulnya juga bisa dideteksi, banyak kamera yang mampu mendeteksi orang, banyak kemudian sensor-sensor yang bisa mendeteksi pergerakan pakai IRDA ya, infrared gitu loh ya, pasti infrared bisa. Dengan demikian ketahuan kalau ada kerumunan, maka langsung alatnya kasih alarm tet 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 gitu loh. Jadi orang merasa, wis kita mesti berpisah nih gitu loh. Nah, karena itu bunyi otomatis langsung juga yang lain akan saling menegur kalau ada yang terlalu berkerumun, karena kan jadi annoying kan. Nah, kalau di awal-awal pasti akan menjadi sangat berisik, tetapi setelah mulai terbiasa, otomatis orang lebih banyak mengontrol daripada bunyi, mulai menjaga jarak gitu loh. Ya, itu di area umumnya. Nah, kalau masuk ke dalam suatu toko ataupun masuk ke misalnya ke dalam satu kafe, maka ini pergerakan ini bisa dikontrol dengan sensornya lagi gitu kan. Bahwa kalau udah umpamanya area tokonya ada sekian hanya muat misalnya untuk let's say 7 orang gitu ya, karena kecil misalnya. Maka orang ke-8 saat mau masuk langsung dia akan di sini udah merah karena nggak bisa, di dalam lagi ada 7 orang, tunggu sampai ini keluar. Sensor semudahnya pakai apa? Ya tadi infrared juga yang pasif, cukup pasang 2 biji. Ya kalau tutit berarti itu pergerakannya dia masuk, kalau titut berarti dia keluar gitu loh. Sensornya semudah itu. Gitu loh pergerakan dari sini. Jadi nanti kayak kelihatan. Dengan demikian ya masyarakat jadi mulai terbiasa juga nggak mau masuk, bukan hanya sekedar dia memang nggak butuh nggak mau masuk, tapi dia ngelihat memang suasananya di situ, dan kalau mau masuk juga jadi akan bunyi tweet tweet tweet, semua akan nengok kepada dia, dan kalau dia masih tetap kekeh di dalam ya jadinya akan memalukan ya kan. Oke, itu yang kalau masih di area umum dan di toko. Saya belum ngomong transaksi, masih fasilitas mall nih. Sekarang kalau kita masuk ke elevator ya, elevator sebenarnya solusi paling mudah, tinggal dibikinin aja di bawahnya ya, di undakannya itu kasih coret-coret silang-silang, bahwa kalau nggak ada silang itu orang boleh naik, semudah itulah sebetulnya. Tapi kalau mau pakai solusi telematika, karena saya orang telematika ya, pakai solusi sensor digital, kita bisa masukkan di sini adalah apa? Saat ada orang masuk kedeteksi kan, dia mulai masuk naik ke tangga jalan gitu ya, ke eskalator, pasti udah mau masuk di situ. Maka orang kedua kalau dia mau masuk di sini masih warna merah nih. Sampai sekarang si tangga jalannya udah mulai jalannya misalnya sekitar 1 meter, baru hijau, jadi dia masuk. Nanti langsung merah lagi, itu kelihatan dari sensor tersebut. Jadi bawahnya juga bersih, nggak ada silang-silangannya. Kita tinggal cukup melihat dari sensor warnanya ini. Kalau ada yang merah sudah naik kan bisa ditegur, Pak, merah tuh jangan di situ gitu loh. Harus mulai dibiasakan, kan itu namanya habit. New normal itu adalah suatu habit. Oke, itu cara untuk naik eskalator. Dan kalau naik elevator gimana? Nah, di elevator ya sebenarnya cara paling mudah adalah pakai sensor. Bukan pakai sensor, pakai operator yang sifatnya dia remote. Jadi operator cukup hanya di stationnya petugas elevator. Dia tinggal lihat masuk, pakai dia, oh dia mau masuk, mau ke lantai berapa Pak, lantai sekian, dia yang pencetin. Nah jadi si tamu tinggal ngeliat, dia hanya ngeliat angka, oh tangga situ udah nyala, berarti pesanan dia sudah ketahuan. Oh dia mau ke lantai 8, udah ada 8. Oh dia mau ke lantai 3, udah ada nyala 3, gitu loh ya. Kalau ternyata dia batal ketiga, nggak jadi Mas, nggak jadi ketiga, saya mau ke lantai 5, ya udah tinggal mau ke lantai 5. Setidaknya petugas ini yang mengontrol, otomatis manusianya, pengunjungnya terminimalisir untuk menyentuh-nyentuh tombol. Dan kemudian juga area kan sekarang jadi persempit itu, nah jadi area itu tidak termakan oleh petugas gitu loh. Space-nya masih tetap bisa dioptimalkan untuk pengunjung. Oke ya. Nah dengan demikian berarti petugasnya juga otomatis selalu memantau elevator, kan nggak banyak, anggaplah mulai banyak ya, petugasnya tinggal dibanyakin. Paling tidak dari sini juga membiasakan bahwa kontrol itu ada, dan kemudian pengunjung merasa safe karena selalu dia juga termonitor di dalam elevator kalau ada gangguan kriminal lain sebagainya gitu loh.
Oke, itu yang udah yang area umum. Apalagi yang bisa diomongin ya area umum ya. Sementara itu dulu ya.